kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas kasus yang sedang ramai di media sosial di Indonesia. Ini menyangkut dengan kasus terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Kasus ini menyeret nama mantan Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Verdi Sambo. Situasi terakhirnya adalah Irjen Polisi Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Kalau kita bicara soal kronologi, sudah banyak diperbincangkan di banyak media dan dituliskan serta diberitakan juga di banyak media. Yang kemudian menarik untuk kita ulik adalah bagaimana kemudian para pejabat publik, baik Polri atau lembaga yang lain, mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat banyak. Peristiwa ini dimulai sebenarnya pada tanggal 11 Juli 2022. Peristiwa penembakan yang kemudian menyebabkan terbunuhnya Yosua Huta Barat diumumkan oleh Polri. Yang mengumumkannya adalah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Ia memaparkan adanya dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo yang dilakukan oleh Yosua Huta Barat. Yosua sendiri diketahui merupakan ajudan dari Verdi Sambo. Kronologisnya adalah pada saat itu Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Verdi Sambo meminta tolong karena mendapatkan pelecehan. Permintaan tolong ini kemudian didengar oleh Barada Eliezer. Dan ketika Eliezer bertanya apa yang sedang terjadi, justru Yosua Huta Barat menembak. Terjadilah balas tembak menembak. Kemudian yang terjadi adalah terbunuhnya Yosua Huta Barat. Pada 12 Juli 2022, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Polisi Budi Herdi Susianto, mengeluarkan liris mengenai hal ini. Kejadian terbunuhnya Yosua Huta Barat akibat tembak menembak itu terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 5 sore. Mereka mengaku mendapatkan laporan atas peristiwa ini dari Verdi Sambo. Menurut Budi Herdi Susianto, tempat kejadian perkaranya adalah di rumah pribadi Verdi Sambo yang selama ini dijadikan rumah singgah sementara untuk kepentingan isolasi mandiri pada waktu pandemi COVID-19. Di TKP itu mereka menemukan jasad yang sudah berlumuran darah dan jasad itu diketahui jasad dari Yosua Huta Barat. Budi Herdi Susianto juga mengatakan bahwa CCTV di rumah tersebut telah rusak 2 minggu sebelum kejadian itu. Pada intinya, konvers kali ini yang dilakukan oleh Budi Herdi Susianto memperkuat pernyataan konvers sebelumnya yang diungkapkan oleh Ahmad Ramadan. Nah, pada 1 hari berselang, yaitu pada tanggal 12 Juli 2022, Kapolri Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki hal ini. Tim ini diketuai oleh Wakapolri. Tujuannya untuk menuntaskan peristiwa kasus tembak-menembak ini sehingga lebih clear dan lebih jelas di masyarakat. Selain itu, ia juga menjelaskan kepada publik bahwa Kapolri akan menjalin komunikasi dengan Komnas HAM dan Kompolnas. Tujuannya agar tidak terjadi isu-isu liar di masyarakat. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan pernyataan yang serupa. Ia meminta polisi untuk mengusut tuntas peristiwa penembakan ini. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo sedang meninjau lokasi wisata Pulau Rinca di NTT. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022, Menko Polhukam Mahfud MD menulis melalui Instagram pribadinya terkait dengan kasus ini. Ia menulis adanya kejanggalan peristiwa tembak-menembak yang terjadi di kediaman Verdi Sambo. Pada tanggal yang sama, Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, mengungkapkan bahwa tidak ada kejanggalan terkait peristiwa itu. Ia memperkuat pendapatnya dari 2 konvers sebelumnya dilakukan oleh polisi. Ia juga mengungkapkan adanya pelecehan seksual yang menimpa Putri Chandrawati. Ia juga membantah adanya keterlambatan dalam memberikan informasi. Kita ketahui informasi diberikan oleh polisi pada tanggal 11 Juli 2022, sementara kejadiannya tanggal 8 Juli 2022.
Benny Mamoto menjelaskan keterlambatan itu gara-gara ada libur Idul Adha dan polisi kemudian sedang mendalami kasus di lokasi kejadian perkara dan polisi sedang mendalami peristiwanya. Tetapi sebelumnya di media sosial sudah ramai mengenai peristiwa ini, terutama pertanyaan terkait dengan kenapa kejadiannya tanggal 8 Juli 2022 tetapi baru diumumkan tanggal 11 Juli 2022. Muncul kesan bahwa polisi tidak profesional dalam menangani kasus ini, apalagi ini menyangkut pejabat tinggi yang ada di kepolisian itu sendiri. Belum lagi ada pernyataan-pernyataan ketidakpuasan dari keluarga Yosua Huta Barat yang berada di Jambi. Mereka merasa tidak puas karena Yosua Huta Barat dipojokkan. Kepulangan jenazah Yosua Huta Barat ke Jambi sendiri terjadi pada tanggal 9 Juli 2022. Pada saat itu mereka merasa dipersulit ketika akan melihat jenazah Yosua Huta Barat. Akhirnya pada 18 Juli 2022 pihak keluarga Yosua Huta Barat yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang ke Bareskrim. Mereka melaporkan adanya dugaan pembunuhan, pencurian, serta pertasan. Ini menyangkut dengan Undang-Undang ITE. Pada tanggal 18 Juli 2022 malam hari setelah kuasa hukum datang ke Bareskrim, Kapolri secara resmi menonaktifkan Ferdi Sambo dari jabatannya. Jabatan ini kemudian diserahkan kepada Wakapolri. Pada 27 Juli 2022, Kadif Humas Polri, Dedi Prasetya, menyatakan akan melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Yosua Huta Barat. Hal itu dilakukan setelah pembongkaran makam selesai. Pada 3 Agustus 2022, Eliezer resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Keterangan resmi ini diucapkan oleh Brigjen Andirian selaku Dirtipidum Bareskrim Polri. Sehari setelahnya Ferdi Sambo juga dicopot dari jabatannya. Sejumlah personil polisi lain juga dicopot. Mereka diduga tidak menjalankan tugas secara profesional. Selanjutnya Ferdi Sambo ditempatkan khusus di Makobrimob. Pada 9 Agustus 2022, Kapolri menetapkan bahwa Ferdi Sambo menjadi tersangka atas pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kapolri juga menyatakan bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak. Pembunuhan yang dilakukan terhadap Yosua Huta Barat dilakukan atas perintah Ferdi Sambo. Pada 10 Agustus 2022, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa motif penembakan Yosua Huta Barat dilakukan atas dasar motif yang sangat sensitif. Hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Hal ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan di publik. Meski begitu, pada kesempatan lain, Mahfud MD melakukan klarifikasi atas pernyataan itu. Pada 11 Agustus 2022, Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, menyatakan bahwa pengacara Barada Eliezer melakukan tindakan yang tidak fair. Pengakuan Eliezer merupakan upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan bukan karena pengacara. Selain itu, Agus Andrianto juga mengatakan bahwa dia tidak akan membuka motif pembunuhan karena untuk menjaga perasaan semua pihak. Persoalan motif diharapkan akan diungkapkan di pengadilan. Pada 12 Agustus 2022, Ketua Indonesia Policy Watch, Sugeng Teguh Santoso, menyarankan kepada penyidik agar membuka seluas-luasnya motif pembunuhan itu, motif pembunuhan yang terjadi dan menimpa Yosua Huta Barat. Ia juga berharap bahwa polisi harus berhati-hati karena ada kemungkinan Ferdi Sambo bersama grupnya melakukan serangan balik, melakukan perlawanan balik. Sugeng Teguh Santoso bahkan menyatakan bahwa Ferdi Sambo bersama 31 orang personel yang lain adalah mafia yang menutupi kejahatan. Memang soal motif ini tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk mengungkapkannya ke publik. Karena secara tidak langsung hal ini nanti akan terungkap sendiri di pengadilan. Namun, ketika polisi tidak mengumumkan motif pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat, bisa dipastikan akan ada banyak prasangka yang muncul di masyarakat, terutama di media sosial. Isu-isu liar yang mungkin juga akan berkembang. Setidaknya hal ini akan terjadi ketika sampai ke pengadilan. Hal ini yang mungkin harus diperhatikan oleh banyak orang.
banyak kalangan, termasuk oleh institusi kepolisian itu sendiri. Bagaimanapun, kita berharap banyak agar institusi ini kemudian bisa menuntaskan kasus tersebut, kasus yang menewaskan Yosua Huta Barat. Kita sama-sama tahu bahwa kita semua mencintai institusi ini. Ia adalah garda terdepan ketika masyarakat ingin mencari keadilan. Saya secara pribadi yakin ketika polisi mampu menuntaskan peristiwa terbunuhnya Yosua Huta Barat dan mungkin mengungkapkan motifnya, akan menjadi presiden baik bagi citra polisi di masa mendatang.